Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadil muhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa afdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puja syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang di pagi hari yang penuh berkah ini di Majelis Darul Iman. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keberkahan, selalu memberikan kita kesehatan, selalu memudahkan segala macam urusan, memanjangkan umur. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh syafaat Nabi Muhammad. Kita harus mengenali agama Islam, agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan keselamatan bagi kita dan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustazah Naila selaku khadimul majlis Darul Iman, mudah-mudahan selalu Allah lindungi dari segala macam kesusahan. Allah mudahkan urusan, Allah banyakkan rezeki, Allah sadafiahkan badan. Dan kepada antumah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan membawa berkah pahala, membawa ilmu yang manfaat dan dijadikan min ahli istiqamah, yang rajin daripada istiqamah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat. Kalau orang sakit minum obat. Kalau sakit kepala minum obat sakit kepala. Kalau sakit telinga minum obat THT, sakit telinga. Kalau orang demam dari kompres pakai air, ditaruh di kening ya, atau bagaimana cara. Berarti kita hidup ini ada satu keterangan, jangan gelap ya, ada satu cahaya petunjuk kemana mau membawa apa sih hidup. Dikatakan bentuk hidup itu hakikat. Wujud kita bagaimana seorang anak itu lahir, kita punya tangan ya, punya badan, kadang lihat di kaca. Nah itu hakikatnya, terlihat itu hakikat. Rasulullah SAW mengatakan ad-dinu nasihah. Kalau kita ngerti agama, ngerti tatanan Allah, Al-Quran bagaimana mengatur, hadis Nabi Muhammad untuk kita fahami. Kenapa difahami hadis Rasul, kenapa Al-Quran adalah aturan? Karena Nabi Muhammad bashar, manusia. Kalau Nabi berbicara kita ngerti, karena sama-sama manusia. Begitu. Nabi al-Ummi dikatakan. Rasulullah nggak bisa baca supaya umat tahu kehebatannya. Jadi ketika Nabi Muhammad kecil lahir, Nabi sudah syahadat waktu lahir. Nabi keluar bukan dari tempat bayi-bayi keluar, ya. Tapi Nabi Muhammad dikatakan begitu, yang dikatakan mukjizat Nabi SAW itu luar biasa, sehingga begitu kita ngerti, oh ternyata Nabi dekat dengan malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu kepada Nabi. Dan Nabi utusan kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi al-Ummi dikatakan Nabi gak bisa baca. Turun wahyu pertama ketika usia 40 tahun. Tadi usia Nabi masih kecil. Waktu lahir bisa syahadat Nabi. Terus usia 40 tahun Rasul
Usia Nabi 40 tahun di Gua Hira. Bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada Rasul, turun wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra. Bacalah. Nabi menjawab, ma'ana bigari, aku tidak bisa membaca. Karena Nabi al-Ummi dikatakan. Iqra, bacalah. Suruh membaca lagi Rasulullah. Dijawab lagi Nabi, ma'ana bigari, aku tidak bisa membaca wahai makhluk. Malaikat Jibril berbentuk asli di hadapan Nabi. Iqra ketiga kalinya. Nabi mengatakan ma'ana bigari, aku tidak bisa membaca. Al-Amin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa dipercaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan begitu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril mengatakan dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu disayang Nabi Muhammad, begitu diperhatikan Allah Nabi Muhammad. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Hai Muhammad, hai kita semua umat Rasulullah, Allah mengatakan segala yang dikerjakan Nabi semua wahyu dari Allah. Apa gerak-gerik yang dikerjakan Nabi Muhammad semua wahyu dari Allah. Supaya kita yakin bahwa ada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Allah Ibrahim diceritakan di Al-Quran, disebut Khalilullah, pertama manusia yang mengerti Allah adanya Tuhan, adanya Allah. Dikatakan begitu, Nabi Ibrahim melihat pertama matahari. Keluar matahari pagi, sore hilang. Ini bukan Tuhan, dikira Tuhan matahari. Terus dilihat malam itu ada rembulan. Dilihat bulan, setengah malam, tengah-tengah pagi, jam 3, jam 4, setengah 5, hilang lagi. Oh, ini bukan Tuhan. Begitu itu perlihatkan Allah. Diperlihatkan Allah, satu burung dibelah 3. Satu ditaruh di gunung sebelah sana, satu ditaruh di gunung sebelah sana, satu ditaruh di gunung sebelah sana. Dihidupkan lagi sama Allah. Nah, seketika itu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mempercayai adanya Tuhan. Maka Ka'bah dibangun Nabi Allah Ibrahim sampai kita umat Muslim kita sholat menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat. Di sana itu sholat diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala 5 waktu. Turunnya itu di bulan Rajab, ketika Nabi Muhammad tengah-tengah pagi dibangunkan malaikat Jibril. Tengah-tengah pagi jam 3:30 atau sekitaran itu dibangunkan malaikat Jibril untuk Isra Mi'raj dalam waktu sekejap. Dalam waktu sekejap ke langit ke-7 sampai ke arsy Allah. Allah ini yang menciptakan segala sesuatu. Pertama-tama Allah jadikan Nur Muhammad namanya. Nabi Muhammad berbentuk nur, belum hakikat, belum lahir Nabi. Setelah itu arsy Allah dijadikannya dari Nur Muhammad ini. Terus makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ini Isra wa Mi'raj ke langit ke-7 sampai ke arsy Allah itu. Nabi bilang ad-dinu nasihah, ya. Agama ini nasihat. Berarti kita akan sengsara, akan sakit kalau gak ngerti agama. Gak akan bahagia, la fid dunia la fil akhirah. Gak di dunia gak di akhirat, bakal sengsara. Apa sih beb sengsara? Sengsara itu diazab sama Allah. Gak ngerti salat, gak ngerti iman, gak ngerti Islam, sengsara akhirnya. Begitu di akhirat nanti kita umat kita berbondong-bondong di belakang barisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedang orang-orang yang jauh daripada beriman, ia jauh dari din agama, dia mendapatkan azab. Terus berakhir kemana? Lah itulah yang dikatakan nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Keyakinannya iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada ketentuan kaza wa kaza. Terus iman itu, iman ini harus dimengerti, harus paham iman. Kalau orang nggak ngerti imannya, orang kalau sholat ya sholat tapi nggak ngerti yang disembah siapa, ini orang agak aneh.
Orang sholat nggak ngerti yang disembah siapa. Ini yang dikatakan orang nggak ngerti. Harus belajar supaya tahu bahwa sholat itu menghadap ke kiblat yang disembah Allah. Terus sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Nabi bilang adinu nasihat, agama itu nasihat. Di sana itu ada paling utamanya dalam sholat, dalam ibadah, dalam agama Allah. Ya, itu sholat itu dikatakan paling utamanya ibadah. Paling utamanya itu agama. Berarti kalau orang kepengen mendapatkan hasil maksud, mendapatkan keselamatan di akhirat nanti, ya harus mengerjakan sholat lillah wa fillah, di jalan Allah karena Allah. Ngerti bahwasanya sholat itu ia melaksanakan perintah fardu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau perempuan dia bisa meninggalkan sholat di waktu uzur datang bulan ya. Nah, kalau laki-laki nggak bisa. Kalau laki-laki harus. Kalau sakit bisa ia ditinggal. Kalau sakit yang hampir mati ya, yang sakit atau bahasanya sakit beneran. Nah, kalau sakit biasa nggak boleh. Sholat sambil tidur boleh, sholat sambil duduk boleh. Nah, tapi kalau sakit yang benar-benar sakit boleh, sholat itu diqadha. Kenapa kok ngajarin sholat diqadha? Berarti kayak nggak nyuruh sholat. Bukan, kita ini lagi ngasih, kita kudu paham juga rahmatnya Allah. Kenapa diboleh dia sholat itu musafir? Al-safar dalam musafir di jamak boleh karena itu rahmat Allah. Nah, ada pendapat satu bilang bagusnya di jamak kalau musafir, ada yang bilang juga enggak. Berarti di mana sholat ya? Nah, itu rahmat Allah. Kita ngerti Allah subhanahu wa ta'ala berarti kayak Nabi Muhammad Rasulullah ini rahmat Allah. Nabi lahir, kita punya Nabi kebanggaan. Kita punya Rasul yang paling utama di antara Nabi-Nabi dan Rasul-Rasulnya Allah untuk kita. Berarti kita dibanggakan Allah. Ini rahmat Allah. Rahmat Allah ini melebihi murkanya. Ya, kalau kita sama diri kita nggak baik, jangan. Karena rahmat Allah melebihi murkanya. Berarti kita harus lebih baik menilai diri kita daripada kita biasa-biasakan diri kita. Ya, harus husnudzan, berbaik sangka kepada diri. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita ini punya sangkaan lebih besar baiknya daripada buruknya. Nah, kalau kita nggak mau berusaha menjadi seorang yang ihsan, yang baik, berarti kita melawan takdir, ketentuan segala-galanya ya. Karena segala sesuatu berasal dari Allah, kembali kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat seperti itu. Allah wajib ya, wajibul wujud. Allah wujud. Wujud al-makna dikatakan wujud ini berarti wajib menyatakan Allah ada. Allah ada ya, wajibul wujud, maka dikatakan ada sifat-sifat mustahil buat Allah. Ya, sifat mustahil buat Allah. Ada sifat mustahil buat Allah, sifatnya nggak mungkin. Apa? Mati. Ya, mati. Mau bagaimanapun Allah nggak bisa mati. Mau kita mau pikiran bagaimana, nah mulai stres ya, mulai sakit ini orang, jangan. Karena Allah, andai kata Allah menghendaki sesuatu, Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika kehendak Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada sesuatu, maka tiada sesuatu yang bisa menghalangi. Nah, itu sifat yang dikatakan wajib wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kita melihat segala sesuatu melalui mata. Kita ngelihat segala sesuatu melalui mata. Kita mendengar segala sesuatu melalui telinga. Lah kalau tangan sakit yang teriak mulut. Iya, cuma yang sakit tangan. Jangan dibilang tangan yang sakit yang teriak mulut. Ya mulutnya sakit. Jangan, nggak boleh. Harus husnudzan. Nah, kalau misal mulutnya sakit sariawan, kena sariawan, dibilang
Aduh tangannya sakit, yang sakit tangannya, bukan, yang sakit mulutnya, begitu. Nah, harus sedih, jujur, ngikuti akhlak Rasulullah. Nabi bilang ad-dinun nasihat, agama itu nasihat, sesuatu yang bermanfaat, yang baik. Orang kalau ditanya dia ngejawab iya, tapi mau ngapain tanya? Iya, seorang yang tidak tahu. Orang harus ngerti. Yang nggak bisa tanya, nanti di akhirat udah nggak bisa tanya lagi. Mau tanya ke siapa di akhirat? Makanya itu pentingnya sami'na wa ata'na. Jangan banyak berbicara, dengarkan apa fahami. Karena suatu saat nanti sudah nggak bisa mulut itu berbicara lagi. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun wa lahum azabun azim. Na'udzubillah min zalik. Itu diazab. Gak ngimanin Allah, gak ngerti Nabi Muhammad, gak ngerti kadang keluarga Nabi Muhammad habaib. Terus gak ngerti malaikat. Apa sih malaikat? Nah itu karomah-karomah para yai itu, orang-orang saleh. Al-Hajj Abdullah bin Nuh Bogor, Macan Bogor dibilang. Macan Bogor, Al-Hajj Abdullah bin Nuh. Dia pertama bikin bahasa Arab terjemah Indonesia itu. Di Indonesia pertama bikin Al-Hajj Abdullah bin Nuh. Nah, kita ngerti sesuatu dari Allah. Kita ngerti apa yang haram, yang halal, aturan Allah. Yang ditinggalkan, yang harus, ada yang fardu. Bukan hanya wajib. Kalau wajib kita bisa lupa kali. Tapi kalau fardu bahaya benar kalau dilupakan atau lupa. Berarti kesehatan. Berarti kita harus paham betul-betul apa yang diperintahkan Allah, yang disuruhkan Allah. Nabi Muhammad SAW ini sunnah untuk kita. Segala yang berhubungan dengan Nabi sunnah. Hati-hati. Segala yang berhubungan dengan Nabi sunnah. Kita berhubungan enggak dengan Nabi? Berhubungan. Hati-hati. Maka dikatakan sunnatullah, ya, dikatakan ada zikrullah, ada ibadah yang wajib, ada zikrul anbiya, ada ibadah yang sunnah. Berarti andai kata gak sempurna agama kita, golongan Nabi bukan. Nah, kesempurnaan dalam memahami agama Allah yang kita betul-betul ini yang dikatakan fardu. Kayak mencari ilmu, faridatun alal kull muslimin wal muslimat wal mu'minil mu'minat. Ini dikatakan kalau orang taraka sholat, meninggalkan sholat, dia nggak ngerti bagaimana cara menggantinya, ngekodoknya nggak tahu, akhirnya dapat hisabnya gara-gara kebodohan, gara-gara jahil, nggak tahu. Tapi kalau orang belajar bukan jahil, orang belajar bukan bodoh seperti itu, bukan. Ini tolak namanya. Orang yang mencari. Orang yang mencari bukan berarti nggak tahu. Ya. Orang yang mencari bukan berarti nggak tahu. Dia punya sesuatu. Dia punya bekal. Di saat berhenti dia mencari, idza da'a ajal, ketika mati. Kalau udah meninggal udah nggak bisa cari ilmu. Tapi orang yang jahil rugi. Orang yang jahil rugi. Gak ngerti sholat. Sholat gak tahu bagaimana wudhunya salah. Bukan salah-salahan. Udah gak usah salah. Zaman sekarang gak ada yang salah-salahan. Cuman salah. Kadang sholatnya salah. Segala macam itu. Ada yang sholatnya ngakang-ngakang tuh. Begitu kalau di jamaah-jamaah di masjid. Ya, macam-macam segala macamnya. Kenapa? Karena dia gak ngerti. Iya, karena dia jahil. Ya, jahil. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW itu disifatkan sunnah yang nggak bisa mempunyai banyak kekurangan-kekurangan, segala macam keburukan nggak bisa disifatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rasul mengatakan, ad-dinu nasihat, agama ini nasihat, berarti orang akan sempurna. Orang akan ngerti sesuatu apa-apa yang baik untuknya karena Allah yang memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kepada semua manusia.
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sesungguhnya Allah telah menjadikan Nabi Muhammad dari seperti kita manusia untuk menyampaikan risalah kenabian itu, untuk menyuruh amar, memerintahkan. Lah kalau nyuruh disuruh-suruh, bukan nyuruh suruh-suruhan, ini bukan disuruh-suruh kita disuruh siapa, bukan. Ini suruh yang memerintah ini Allah. Kalau manusia ini jangankan Allah sudah beritahu kalau manusia itu nggak bisa sarah suruh nyuruh. Kenapa? Karena yang memerintahkan makhluk Khalik Allah. Segala sesuatu atas dasar perintah agama Allah, kita sami'na wa ata'na, kita mendengarkan supaya mendapatkan keselamatan. Terus mati ya, ini mati hati-hati. Di kubur itu ada 2 malaikat Munkar Nakir. Itu nanti dia bawa palu besar. Kalau yang macam-macam di dunia itu diketok pakai palu itu. Yang mencuri tangannya dipotong, tumbuh lagi. Tangannya dipotong, tumbuh lagi. Yang suka bohong, lidahnya itu dipotong. Mulutnya rusak, berkata-kata kotor, dipotong. Ini tatanan tuntunan agama yang nanti bakal kita semua melihat ketika mati. Nah, di sana itu dari amal apa? Amal sholat yang paling dilihat. Di dalam kubur, di alam barzah itu yang paling menyelamatkan bagaimana sholat. Nabi Muhammad dikatakan Imam Bukhari Muslim, kalau sholat kita rapi, masuk ke kubur rapi, sudah nggak ada apa-apa. Seorang laki-laki yang soleh, yang mengerjakan sholat itu sholatnya sempurna, sholatnya begitu dikubur melihat sosok perempuan cantik dari amal ibadah sholatnya itu. Tapi yang bobrok sholatnya nanti melihat sosok ular, Sujaul Aqra dikatakan. Ada satu ular yang matok nanti kepala seorang laki-laki itu yang enggak beribadah. Nah, makanya berarti ada alam kubur ini petunjuk. Karena nanti setelah kubur yaumul ba'ats dibangunkan lagi. Setelah yaumul ba'ats terus mahsyar. Setelah mahsyar terus siratul mustaqim ya. Itu di mizan, di timbangan amal. Kalau kita selamat alhamdulillah, kalau enggak naudzubillah, terus ngelewatin suratul mustaqim. Kalau di suratul mustaqim itu kita bawa agama itu, nasihat Nabi, kita masih berpegang kepada sunnah Rasulullah, masih ngerti akan tata tertib salat, bagaimana zakat, bagaimana arkanul iman, rukun iman, bagaimana menjaga diri dari berbuat keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana kita bisa selamat. Nah itu nanti ngelewatin siratul mustaqim itu, jalan itu jadi luas. Ada yang terbang. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu itu terbang di siratul mustaqim. Wali-walinya Allah. Nah terus begitu itu sampai ke pintu surga, di sana ditunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu nikmat. Begitu di sana semua umat Rasulullah masuk ke surga dulu, baru umat nabi-nabinya Allah yang lain. Nah itu diantara keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah terus membawa agama ini apa? Berarti kalau masuk surga nggak ada yang sakit lah. Iya nggak ada yang sakit. Orang tua-tua di surga nggak ada. Di surga nggak ada yang tua-tua. Di surga semuanya muda, semua umur 40 tahun ada yang bilang begitu. Nah, ini apa? Bulan Rajab ya, Rajab. Bulan depan Sya'ban. Sya'ban itu nanti 15 nisfu Sya'ban ini dijaga benar-benar iman ya, karena iman ini kalau kita nggak benar nih Sya'ban ini syirik, orang yang syirik sama orang yang ahli zina ya, itu nanti nisfu nggak dijumlahkan, itu amal setahun. 15 nisfu itu sebagian ulama mengatakan amal kita setahun dikumpulkan. Nanti di 15 Sya'ban ke depan itu amal baru lagi. Orang yang punya iman tuh nggak dapat itu hasiah nisfu itu. Pezina sama orang yang syirik, na'udzubillah min dzalik, dan beberapa dosa-dosa besar yang nggak dapat itu hasil nisfu Sya'ban. Nah kalau rapi kerudungan begini ya, terus yang laki-laki Habib ya bener istiqomah, kita mudah-mudahan nanti dapat nisfu.
dapat pahala nisfu, dapat hasiah nisfu. Karena 15 nisfu Sya'ban itu amal kita setahun dikumpulkan pembukuan register Allah dalam catatan setor. Nanti tahun depannya bagaimana, nanti 15 ke depan. Ada yang mengatakan lagi Rajab ini benar-benar dijaga, terus Sya'ban, Ramadan supaya Syawal dapat hasil. Makanya berarti nasihat Nabi Muhammad ini sesuatu yang besar. Oh, enggak besar, enggak ada yang besar di mata Allah. Kita ini harus berusaha supaya dilihat Allah, berarti supaya kita tuh selamat. Enggak ada yang besar di mata Allah. Mau bagaimana cerita siapa kamu, siapa besarnya kamu, tetap enggak ada yang besar di mata Allah. Jangan suka mengatakan ucapan-ucapan fasik. Itu fasik, na'udzubillah min dzalik. Jangan merasa besar hati. Nah, sampai bayangin kalau kita sombong setitik nggak bisa masuk surga. Bayangin itu. Kurang sedikit bagaimana itu? Ya, nah itulah bahaya ngundang murka Allah Subhanahu wa taala. Lah sunnah Rasulullah ya, sunnah Nabi Muhammad. Siapa menghidupkan sunnah Nabi, Rasulullah mengatakan kana ma'i fil jannah. Terus masuk ke surga bersama Nabi Muhammad SAW ini, maksudnya dengan ridhonya Nabi. Mendapatkan keridhaan Rasulullah, mendapatkan iyaan umat. Kullu ummati yadkhulul jannah. Rasulullah mengatakan iraman aba, semua umat Nabi Muhammad bakalan masuk surga. Maksudnya yang diaku Nabi. Kita berarti harus berusaha benar-benar kuat niatnya kalau sholat, benar-benar mempunyai kemauan yang kuat. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad di kitab Sulhul Murid mengatakan kalau kita pengen menuju tangga keridhaan Allah, Sulam Mutaufik, kita harus mempunyai keyakinan baif, mempunyai kemauan yang kuat, harus menguatkan begitu. Nah, nanti kalau kita kuat begitu, kabur setan, lari gangguan setan. Mau wudu, auzubillah, aku berlindung kepada Allah minasyaitonir rajim, dari gangguan setan. Terus bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rafil adathil asghari fardhallahi ta'ala. Terus wudu kecipuk-kecipuk, akhirnya setan pergi. Dikatakan sebagian alim gangguan majelis taklim itu syaitan yang ganggu. Di sini nih setan keliaran tuh kalau kitanya nggak berwudu misal. Nah itu dibaguskan wudu supaya kita dijaga dari gangguan syaitan. Ini bahaya setan itu. Lah tuh nanti di neraka itu kalau sempat mampir ya ke neraka, itu di neraka itu ada iblis laknatullah yang kekal di sana. Ada lagi darkil asfali minan nar, itu orang-orang yang pembohong, pengkhianat, dan ia tukang ingkar janji. Bukan jualan apa, malah jualan bohong ya. Bukannya malah dia orang berniaga yang bagus, malah terkadang nipu orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu fid darkil asfali minan nar, munafik, orang-orang munafik. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, dikatakan sudah ada al-bayan, keimanan Allah turunkan di zaman Rasulullah hidup, tapi orang-orang nifak itu dia nggak beriman. Ada di neraka, ada satu neraka itu jahanam, dan di sana itu ada keraknya, itu darkil asfal, itu yang dikatakan kerak jahanam. Itu kekal orang-orang itu di sana. Lah kita nanti bisa ngelihat ke sana bisa, tapi bukan masuk ke neraka ya, bukan masuk ke neraka. Jadi ada perkara-perkara di dunia yang yang nanti akan diperlihatkan Allah di akhirat nanti. Ya tetap kita nggak boleh mengharapkan keburukan itu api. Ku anfusakum wa ahlikumu naro. Harus kita benar-benar jauh dari perkara azab itu supaya nggak mendapatkan azab itu, supaya Allah rahmat kepada kita, supaya Allah jadikan sangka baik kepada kita, supaya Allah ridha kepada kita. Terus perlihatkan satu kubur, terus orang tua yang melahirkan, yang membesarkan itu keselamatan dalam hidup, agama dijaga, terus orang tua ini benar-benar dijaga keridhoannya, jangan suka ngebantah sama orang tua. Terus keselamatan itu ibadah dijalanin. Kalau orang udah istiqomah, lama-lama terbiasa, akhirnya Allah
akan menambahkan terus kebaikan mudah-mudahan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.